Yo, balik lagi dengan gue Muhammad Relasi di sini. Nah, kali ini gue mau sharing buku yang gue gunakan atau gue baca sebelum gue bikin channel YouTube. Bukunya apa? Bukunya ini. Nah, ya, gue sempat beli bukunya dari Corbusier, YouTuber for Dummies. Dan buku inilah yang gue pakai buat riset pertama kali sebelum gue mulai channel YouTube gue. Nah, sebenarnya kalau lu ikutin channel gue dari awal, lu perhatiin bahwa konten gue nggak kebahas buku. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin memiliki cerita menarik menurut versi gue, dan juga ada ngebahas fenomena bersama mahasiswa lah. Nah, buku inilah yang gue pakai untuk pijakan gue mengkonsep YouTube gue mau seperti apa. Dan membaca buku ini juga memberikan gue satu pandangan atau perspektif bahwa dalam membuat konten di YouTube itu nggak melulu harus kaku gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya gue modifikasi karena keadaan, dan itu akhirnya banyak konten-konten gue yang membahas buku gitu. Karena gue mencoba beradaptasi dengan keadaan pandemi yang akhirnya menyulitkan gue. Kemarin kan sempat PSBB apa segala macam untuk ketemu orang. Buku ini, hal yang paling gue suka adalah bukan buku yang textbook, ada gambarnya dan juga ada penjelasannya secara logis, singkat dan padat. Di buku ini juga dibahas bagaimana step-step untuk membuat channel YouTube, mulai dari pengertian YouTube seperti apa, dan juga bagaimana cara membuat channel, yaitu pastinya dengan mempunyai akun Google atau Gmail, dan kita bisa membuat YouTube. Nah, menariknya pendekatan di buku ini itu tidak langsung ke alat gitu. Jadi kan banyak orang yang berpikiran kalau kita bikin channel YouTube itu harus pakai kamera yang wah atau yang keren atau punya studio dan hal-hal yang menurut kebanyakan orang awam itu hal standar yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber. Padahal nggak juga. Jadi kuncinya menurut buku ini atau menurut Deddy Corbuzier dalam buku ini itu adalah kreatif. Itu yang gue dapat. Dan yang kedua adalah menikmati prosesnya. Ya, jadi ketika kita mau kreatif, kita punya konsep, ya udah jalanin, eksekusi. Yang pasti konsepnya itu harus matang atau kita mengerti alurnya, atau misalkan itu video mau seperti apa yang mau kita bentuk atau kita buat. Dan yang digarisbawahi, dan ini gue sangat sepakat, adalah masalah proses. Nah, proses ini menurut gue itu yang suka dilupakan oleh para orang-orang yang mau sukses di YouTube ya. Nah, gue disclaimer dulu, gue juga masih baru dan mungkin video ini dibuat ketika subscriber gue masih kecil lah. Tapi hal yang gue suka dari YouTube itu adalah eksperimennya gitu. Gue eksperimen berbagai macam hal, mulai dari eksperimen SEO, eksperimen kamera. Kalau lu nontonin atau lu sering nonton konten-konten gue gitu, ada beberapa konten gue yang kameranya burik, ada kameranya bagus gitu gambarnya gitu, tapi semua itu gue lakukan karena eksperimen. Jadi gue penasaran kalau pakai webcam gimana ya, kalau pakai mirrorless seperti apa ya, kalau pakai HP seperti apa ya. Dan gue jadi tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kamera dalam mengambil gambar. Dan gue juga melakukan beberapa eksperimen yang ekstrim menurut gue ya, ini menurut gue gitu. Kayak gue pernah mencoba bagaimana raja view, terus gue juga pernah iseng-iseng nyari-nyari orang yang ya jual beli subscriber. Gue pengen tahu gitu loh, bagaimana sih sistemnya segala macam. Jadi lebih ke analisis sih jatuhnya. Jadi gue tidak menyarankan lo beli gitu, karena memang baiknya lo menjalani prosesnya gitu. Dan gue pada dasarnya melakukan itu karena eksperimen gitu. Dan gue juga eksperimen menggunakan Google Ads, dan selalu kaget dengan Google Ads itu karena luar biasa sih efeknya. Cuma ada dampak sampingannya, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan atau lu semua pengen tahu dampaknya dari Google Ads menurut gue, nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti gue bikinin kontennya gitu. Tapi overall buku inilah yang mengawali gue membuat konten YouTube. Jadi baca buku ini itu sebenarnya nggak susah karena memang ada gambarnya, dan penjelasan-penjelasannya juga sederhana, nggak susah kalau dipahami gitu. Jadi sangat mudah dipahami, dan ini rekomendasi banget buat lu semua yang masih memulai YouTube atau YouTuber pemula. Kalau penasaran isi bukunya tuh kayak gini nih, jadi ada gambar, tulisannya nggak terlalu panjang-panjang, jadi nggak kayak buku akademik lah.
Nah kalau misalkan buku ini disusun dalam bentuk akademik mungkin nggak akan setebal ini kan terlihat tebal ya, terlihat tebal, tapi kalau menurut gue sih nggak tebal-tebal amat gitu. Dan yang gue suka itu adalah dia ngambil contoh juga bagaimana suatu kasus youtuber tertentu diambil contoh, dijelasin menurut dia, dan pentingnya musik, pentingnya suara, terus beberapa alat juga direkomendasikan sama dia, khususnya alat-alat dasar kayak kamera dasar apa yang direkomendasikan dan apa yang dia gunakan. Jadi dia jelaskan di sini semua. Sebagai seorang youtuber, Deddy Corbuzier menurut gue luar biasa, harus gue akui gitu, dia punya satu pengaruh di negeri kita, karena kalau lihat podcastnya kan ada menteri, ada artis, ada macam-macam, bahkan orang yang mungkin kita tidak kenal gitu. Ada hal-hal yang menarik yang selalu gue dapatkan ketika gue nonton konten-konten dia, dan gue nggak tahu apakah gue bisa seperti itu, tapi gue mencoba. Dan menurut gue buku ini layak buat lo baca kalau lo mau sukses di YouTube dan ya lo mau menjadi YouTuber gitu. Dan gue nggak tahu sih, kayaknya masih ada juga ya di Tokped, banyak sih kayaknya. Overall kalau gue sih merekomendasikan banget buku ini buat lo yang mau jadi YouTuber gitu, khususnya lo yang masih muda. Dan ya worth it kok. Jadi itu aja konten gue kali ini. Kalau lo senang dengan konten gue, atau lo tertarik dengan konten-konten gue, atau lo penasaran dari yang tadi gue sebutkan bahwa konten gue ada beberapa yang eksperimen, lo bisa lihat-lihat di channel gue. Jadi nantikan selalu konten-konten gue. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.